Let the fear you have fall away. I've got my eye on you. I've got my eye on you. Say yes to heaven. Say yes to me. Say yes to heaven. Say yes to me. Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau mereview sedikit hasil dari pengerjaan MN128. Kita upgrade ke full metal, skalanya dirubah menjadi 1/10 dengan konsep tropi Borneo 1985. Berapa sih total biayanya untuk merakit dari 0 sampai jadi seperti ini? Oke, kita simak video yang berikut ini. Jadi gini teman-teman, awalnya ini sebelum kita masuk ke pada mobil RC nya, jadi saya mau menjelaskan sedikit kenapa saya membangun RC 1/12 daripada saya membangun RC 1/10 nya langsung. Atau kenapa? Itu ada faktor karena saya yang pertama, saya itu tipe orang yang eman. Jadi sebelum saya itu saya masih awal start untuk bermain RC, kenapa saya milih ke RC Offroad? Itu saya membeli sebuah RC yang bernama RC MN128 Rubicon. Nah, setelah saya beli itu masih belum dapat 6 bulan, mungkin sekitar 1 sampai 2 bulan. Oh, lebih sorry, sekitar 3 bulan. Jadi 3 bulan ini begitu saya beli, saya kan tipe orang yang nggak bisa diem. Jadi kepingin RC saya ini menjadi kelihatan agak wah dan kuat gitu kan. Pada basicnya karena MN itu semuanya masih menggunakan full plastik, meskipun dia sudah menggunakan hard body. Nah, itu saya ambil MN128 di harga 700. Ya, di harga 700 saya belinya melalui toko kuning. Karena saya dapat potongan sekitar 300.000 pada saat itu, teman-teman. Jadi saya belanja habis 10 juta lebih di toko kuning. Saya dapatkan voucher atau dapatkan saldo sekitar 300.000. Lah itu yang saya pakai untuk potong harga RC saya yang MN128. Oke, kita lanjut. Jadi setelah saya beli MN128, saya langsung upgrade. Itu iseng-iseng membeli skok pirnya itu metal, yang saya belikannya metal, itu yang sudah oil shock. Pokok intinya seperti ini. Jadi ketika saya beli shock, terus saya ada dana lagi untuk mengupgrade, itu saya mikir ke 1/10 atau 1/12. Jadi pada saat itu saya itu juga kalau sudah ada basicnya RC ini 1/12, kenapa nggak kita upgrade ke bahan yang metal gitu kan, supaya lebih kuat. Nah, akhirnya saya inisiatif untuk saya fullkan semua. Jadi nanti akan saya selipkan gambarnya, saya nggak ada videonya, jadi saya akan selipkan gambarnya ketika MN saya ini sudah update ke full metal. Nah, join ke grup pada saat saya habis full upgrade metal itu, saya join ke grup, saya dapat referensi dari teman-teman yang suhunya RC itu eman, dan melihat MN saya ini menjadi MN yang, ya mohon maaf ya, bukan saya ya mungkin agak sedikit beda karena sudah full metal. Karena basicnya kecil, MN128, MN kan mini kan. Nah, dengan budget yang saya keluarkan estimasi untuk full metal itu sekitar 4.300.000. Itu belum termasuk sama motor, saya ganti motor, sama ISC juga, sama baterai belum termasuk. Jadi hanya untuk bahan seperti sasis, shock breaker, terus habis itu pangkon skotnya itu namanya itu, terus sama link, sama gearbox, sama link rod, dan semuanya itu habis sekitar 4.300.000, teman-teman. Bilang mahal menurut saya, kalau untuk saya pribadi ya memang jelas mahal.
Tapi karena sudah saya langka, akhirnya saya buat mabar. Nah, singkat cerita, ketika saya sudah buat mabar bersama komunitas tadi untuk mabar yang pertama, jadi MN ini nggak kuat. Jadi kopelnya itu hancur di bagian belakang, jadi sempal, agak sempal gitu. Dari situ saya akhirnya lihat teman-teman kok lebih kuat yang 1/10. Tapi lama kelamaan saya alhamdulillahnya ada budget lagi untuk membangun sebuah RC. Jadi saya ini bingung arahnya kemana. Tapi pada akhirnya saya menemukan salah satu builder ya, salah satu builder, dia juga di daerah Surabaya, builder di daerah Kasuari, dekatnya Bang Jatim Rajawali, namanya Om Rockman, itu di Bengkel Utara. Jadi berkenalan dengan beliau menyampaikan beberapa asumsi atau pendapat ketika saya ingin membangun sebuah RC. Jadi kita estimasi belanja untuk RC ini nggak ngawur teman-teman, karena sebelumnya saya kan ngawur, jadi beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, tapi ketika dipasangkan itu nggak cocok. Nah, tidak memikirkan. Waktu itu memang RC saya yang MN128 ini kondisi rusak kan, jadi kondisi sudah bawaan, udah jelek lah, padahal belum masuk ke 2 bulan pas pada saat itu, tapi sekarang ini masuk ke 3 bulannya. Bahkan dashboardnya pun masih mulus teman-teman, jadi nggak ada kerusakan sama sekali, tapi RC-nya sudah ambiar. Terus setelah saya konsultasikan bersama beliau di Bengkel Utara ini, saya ingin membangun sebuah RC tapi RC ini terkonsep dengan baik, terus juga kuat. Pertama itu saya tanya bukan budget, tapi saya tanya untuk biaya membangun RC 1/10. Nah, habisnya ya juga lumayan kalau menurut saya. Akhirnya saya tanya lagi nih ke beliau, saya punya MN128, karena pas itu saya sudah pasrah dengan kondisi RC MN saya ini yang sudah brodol, sudah nggak wujud ya. Mau saya jual lagi itu mungkin ya nggak lakunya cuman mungkin ya 1,5 juta sampai 2 juta. Tapi akhirnya saya konsultasi dengan beliau, saya ada harapan lagi untuk mengembalikan MN saya menjadi nyawanya kembali, jadi memiliki lebih fresh, lebih ternyata estimasi budgetnya ini lumayan murah teman-teman, di harga sekitar 5 jutaan. Ini di luar kit ya, saya bilang di luar kit. Kalau mungkin teman-teman punya kit MN128 ataupun MN86 itu kan sama basicnya, kan ke 1/10 bisa pakai body Camel Trophy ya, yang RC4BD atau tim Rave itu juga bisa. Jadi saya ini berubah total, yang tadinya tampilannya yang kecil sekarang menjadi seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Jadi ini teman-teman penampakan RC saya. Jadi saya rubah total konsepnya menjadi D90 Camel Trophy Land Rover ya. Jadi panjangnya juga sudah semakin panjang wheelbase-nya. Saya pakai skill ya, jadi sudah banyak yang berubah teman-teman. Nah sebentar, bagian dalamannya seperti apa ya, ini di bagian jeroannya teman-teman. Ke 5 juta itu tidak termasuk elektrikal ya, seperti seperti ini si servonya ini pakai 35 kg, terus sama si ini Fusion SE sama winch-nya 8274 ini enggak termasuk ya. Jadi 5 juta itu hanya ini bumper custom semuanya. Ini pakai 3D print teman-teman. Ini kalau kita cari di toko nggak ada, saya lihat di marketplace nggak ada, karena ini pesanan atau kita custom ya dari Bengkel Utara, kita pesennya. Terus sama dudukan shock, nah ini teman-teman, ini nggak ada tempat lain teman-teman untuk dudukan shock seperti ini, nggak ada. Nah ini nggak ada. Kon baterainya jadi di tengah-tengah, bukan ikut di belakang lagi teman-teman. Kalkulasinya ya, dari harga 5 juta tadi itu ini bahan ini, body ini
terus beserta lampu-lampunya, lampu-lampu ini semua sama tepak-tepaknya semuanya, terus sama ini apa si roof rack ini juga begitu teman-teman. Jadi ini roof rack ini kalau kita beli di toko, saya yakin itu tidak ada yang model seperti ini. Jadi ini modelnya itu laser, bukan dilas tapi pakai laser, jadi dia kotak-kotak gitu teman-teman, jadi seperti cetakan, jadi terlihat lebih rapi. Dan kalau saya melihat konsepnya mobil ini sendiri itu di toko-toko kan besi bundar gini ya, tapi kalau mobil aslinya itu di scale-nya mobil 1:1 itu kotak-kotak seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman kepingin detail bisa pesen di bengkel utara, jadi benar-benar scale teman-teman, kelihatan seperti mobil aslinya gitu. Bahkan penempatan bannya pun juga begitu. Saya memang ini pesan khusus, ban depan sama ban belakang juga ada. Terus habis itu skop, nah ini sama ini. Terus sudah ini dengan harga 600.000 itu kita dapat roof rack, terus sama ini dudukannya, ini dudukan apa ini namanya, ini body sama tempat baterai. Terus habis itu ini juga teman-teman, ini juga semuanya custom. Jadi ini kalau kalian cari di toko nggak ada yang model bundar seperti ini, nggak ada, ini pasti custom. Dan ini mirip seperti mobil aslinya teman-teman gitu. Tadi ya kita kembali dari harga kit saja itu kita beri harga 4.300.000, itu sudah full upgrade semuanya ke metal. Kita simpan dulu 4.300.000. Setelah itu untuk biaya bahan untuk menjadi build seperti ini, persis seperti ini, kita minta detail ya. Ingat kita minta detail ya. Jadi harganya itu sekitar habisnya itu 5 juta. 5 juta ini lebih ya, katakan 5 juta lebih, tapi kita ambil aja 5 juta. Berarti 5 juta ditambah 4.300.000 berarti 9.300.000 ya teman-teman. 9.300.000 itu belum elektrik ya, belum elektrik. Setelah itu kita tambah elektrik. Kemarin saya beli Wins 8274 sama motor Fusion ini, kemarin habis di 2.600.000. Yes, ambil aja 2.600.000 lah teman-teman ya, meskipun lebih dikit, lebih 78.000 kalau nggak salah. Jadi ambil aja 2.600.000, berarti katakanlah tadi dari 9 juta 9 ditambahkan 2.600.000 berarti 11 juta 900 ya teman-teman. 11.900.000. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya, mungkin 11 jutaan ya. Jadi habisnya ini teman-teman itu di angka 11 juta untuk membangun sebuah RC MN full, ingat ya, full metal, dijadikan konsep Camel Trophy scale Land Rover D90, konsepnya Borneo 1985, itu habisnya di angka 11 juta teman-teman. Itu belum termasuk ongkos pemasangan. Jadi elektrikal ini teman-teman, elektrikalnya semuanya itu difittingkan lagi ulang, ditata yang rapi supaya gak semerawut. Karena kenapa kita mengambil konsep scale teman-teman, scale itu kan mirip seperti mobil aslinya, jadi seperti itu. Nah, untuk biaya pemasangan sendiri saya tidak menyebutkan harganya karena biayanya itu relatif teman-teman. Karena kebetulan RC saya ini pada saat masuk itu sudah banyak maintenance atau perbaikan, seperti fitting kaki-kaki, sekok juga perlu disetel lagi ulang dan segala macamnya. Itu ya pasti menghabiskan biaya yang agak banyak teman-teman. Jadi untuk menurut saya pribadi di harga 11 juta itu ya mahal. Tapi kembali lagi, saya ini orangnya eman. Jadi melihat RC yang harga 4.300.000 tadi sudah mangkrak atau menjadi barang busuk ya, itu kalau orang lihat paling kalau dikulak no teman-teman, itu paling diambil cuma 50.000 ya. Karena memang kan kalau bukan orang yang ngerti harga atau hobinya itu halah yang ingin tak piro sih kan gitu kan.
Jadi sebenarnya di dalam hati saya itu ya sedih, campur kecewa kenapa saya membangun MN menjadi full metal agak banyak, tapi jadi inilah hasilnya dan saya puas. Dibilang saya puas karena memang RC ini adalah RC pertama rakitan saya. Ya bukan saya yang merakit, tapi hasil dari tangan si bengkel utara, si Om Rockman ini yang detail sekali untuk pengerjaannya. Saya menganggap ini benar-benar worth it. Jadi kamu kalau misalnya bangun RC budgetmu hanya terbatas, terus kepinginnya bagus, nggak ada teman-teman. Jadi barang bagus pasti mahal, jelas. Nggak ada barang bagus murah. Ini ono barang bagus murah, itu pun pasti banyak minusnya, jelas gitu. Jadi kalau teman-teman yang kaum mending nyun sewu, mohon maaf, jangan tersinggung kata-kata saya. Ya kamu bisa merakit sendiri, betul. Saya pun juga bisa merakit sendiri, tapi hasilnya tidak maksimal dan itu jelas. Karena orang-orang bengkel ataupun builder itu punya konsep dan dia itu meneliti teman-teman. Jadi meriset, hasil risetnya ini yang mahal. Ketika mobil ini terkena guncangan sekian, harus kerasnya shock ini seberapa, itu kan semuanya sudah dia pikirkan. Bahkan untuk peletakan kabel-kabelnya sendiri pun itu ditata dengan rapi. Beda kalau memang apalagi seperti saya yang orang yang gak telaten, maksudnya itu pokoknya muruk, pokoknya masang budal jos. Beda teman-teman. Saya pernah merakit sendiri, itu ya malpraktek MN saya itu akhirnya brodol ya. Karena saya itu orangnya nggak serantan, makanya saya serahkan ke bengkel yang lebih profesional. Habisnya banyak, habisnya mahal, yang penting hasilnya maksimal. Itu kalau saya pribadi teman-teman. Jadi pada intinya teman-teman, bangun sebuah RC ya, kamu siapkan budget dulu. Yang kedua, pastikan kamu ingin membangun konsep yang seperti apa. Karena banyak sekali orang-orang itu ya kita main skill, ya skillnya ya hanya skill aja, tapi enggak bila aslinya. Jadi yang penempatan-penempatan yang sekiranya enggak perlu itu dipasang, malah bukan menjadi kesan yang bagus, malah menjadi kesan yang aneh. Itu teman-teman, termasuk saya pribadi juga begitu. Makanya kenapa saya serahkan ini sekali lagi ke bengkel utara, karena saya percaya bahwasanya dengan budget segitu it's okay lah, saya membayar mahal nggak apa-apa, tapi saya harus mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan si Om Rockman, si buildernya mengatakan yes Om, karena apa, sudah basicnya metal, Yun Sewu. Jadi jangan disamakan ketika kamu merakit MN ya, hasilnya sama seperti ini tapi bukan bahan dari metal, mohon maaf, masih plastik. Jangan berharap mobilmu ini akan stabil. Karena apa? Plastik itu yang pertama ringan. Bobotnya yang kedua ini sudah nambah besar, berat. Ya, dengan bodinya seperti ini, basicmu masih plastik, terus juga heckmu ini bukan heck yang nggak sesuai, pasti kelontang teman-teman, pasti kelontang. Karena saya sudah ketika ini sudah saya ambil RC saya coba di obstacle yang kemiringannya agak ya cukup lumayan dengan lebar mobil seperti ini pas teman-teman. Jadi nggak gampang lontang, apalagi mobil ini sudah full metal, pasti berat juga berpengaruh teman-teman. Makanya kenapa kayak posisi baterai ditaruh di tengah-tengah bukan di belakang, supaya tidak berat ke belakang, dia bebannya di tengah-tengah ini teman-teman. Terus kenapa saya belikan motor Fusion juga, karena Fusion ini bagus. Dan yang kedua, bisa agak sedikit meringankan beban kinerja dari gearbox. Karena dia kan motornya kan bisa pelan kan, semut pelan, berarti nggak geratakan kayak ini, atau transfer case-nya rompal. Dan itu terbukti teman-teman, pada saat waktu pemasangan transfer case saya itu masih kondisi normal, masih dengan kondisi yang plastik, itu rompal ketika dipasang ini. Akhirnya saya beli lagi gitu, full metal dengan budget 11 juta, belum termasuk biaya pemasangan, itu worth it menurut saya nggak ada masalah. 1 juta mending tukokno lendi temenan, wis nambah 1 juta, nambah 2 juta, wis dapat lendi yang beneran ya teman-teman ya. Dapat harga 12 juta itu dapat lendi yang skill yang 1/10 aslinya, bahannya juga full metal, ya lebih bagus, lebih baik. Tapi kembali lagi teman-teman, MN saya ini saya habis mahal-mahal tapi protol, tapi rusak.
ya saya harus mengganti ini semua untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, seperti hasilnya seperti ini. Jadi begitu aja teman-teman. Jadi sekian video dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua diberikan selalu kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya terima kasih. Sampai jumpa.